Ya guys, sebelum kita melanjutkan videonya, kita tonton dulu cuplikan berita berikut. Karena ini merupakan berita yang sangat updatean terbaru kali ini ya guys ya. Surat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang mana telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban driver gokar ini meninggal dunia. Halo, welcome di Open the Car. Oke guys, di video kali ini saya mau nyapa teman-teman yang udah lama nonton video ini. Karena selama ini udah lama nggak upload video. Kita udah hampir 2 bulan di kampung ya guys ya. Ada kerjaan. Nah, ini kita sekarang berada di Siak karena lagi ngurus ini ya, surat pindah ke Jakarta, dari daerah ke Jakarta gitu ya guys ya. Biar ini mau ngurus balik nama, karena nggak bisa bayar pajak ya guys ya. Kendaraan ini udah telat 1 tahun pajaknya. Harusnya bulan 1 kemarin. Karena pemilik sebelumnya itu ngeblokir STNK-nya, jadi nggak bisa diperpanjang. Jadi mau nggak mau harus balik nama ya guys ya. Nah, karena itu kita lagi ngurus-ngurus berkas, dan kemungkinan mudah-mudahan minggu depan itu kita udah sampai Jakarta lagi, mau on beat lagi ya guys ya. Saya sedikit sebelum ke topik, kita review dulu ya jembatan Siak di depan sana ya. Karena oke, kita sambil jalan aja kali ya. Saya baca di berita itu udah mengerikan ya guys ya, sangat mengerikan dan sangat brutal gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau lihat di berita itu, kalau nggak salah itu saya baca itu udah ada 3 kejadian pembegalan ya, pembegalan driver Gojek. Nah, yang terakhir ini yang saya baca itu yang sangat sadis ya guys ya. Itu dibunuh, terus mayatnya dibuang ke Banjir Kanal Timur ya, BKT katanya gitu. Itu luar biasa sih itu, bejat ya guys ya. Oke, sebelum kita nanti mau membahas tentang pembegalan, kita mau review dulu ini jembatan Siaknya. Ya guys, ini kita sekarang menuju jembatan Siak. Jembatan Siak ya, bagi kawan-kawan yang di Jakarta yang nggak tahu, ini Siak ini adalah salah satu kota kabupaten kota ya, di Pekanbaru Riau, Kabupaten Siak. Nah, jembatan ini dulunya diresmikan oleh Presiden SBY ya guys ya, zaman saya masih SMP itu. Nah, jembatan ini lumayan jadi objek wisata kali. Aduh, baca berita beberapa hari ini di Jakarta begal ya guys ya. Oke, ini panjangnya berapa ya, saya lupa, nanti kita review lah. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah jembatan Siak. Itu Sungai Siaknya ya, di bawah ya. Ini kalau nggak salah, seingat saya dulu ketinggiannya ini 23 meter dari permukaan sungainya ya. Yang ini di tengah-tengahnya itu 23. Kalau nggak salah, saya udah lupa. Nah, kalau kita mau ngurus-ngurus berkas itu jauh ya guys ya. Jadi kita harus ke pusat, ke Kabupaten Siak ya. Ngurus surat pindah, mau pindah ke Jakarta. Kurang lebih perjalanan itu 30 sampai 40 menit ya, dari rumah menuju ke kantor kependudukan ya guys ya. Ya, oke guys, sekalian kita menuju arah pulang. Sekalian mau sharing-sharing juga ya buat teman-teman driver ojol yang masih baru, khususnya yang mau ngalong atau gimana, yang belum berpengalaman.
Ya di sini kita mau sharing-sharing dulu mengenai begal atau tindak kriminal dengan kekerasan, hipnotis, segala macam, dan modus-modus penipuan ya guys ya. Aduh, gerem ya baca berita itu, sangat gitu kan. Dibunuh, mayatnya dibuang. Memang kalau hari sial itu nggak ada di kalender ya guys ya. Kalau hari sial itu ada di kalender, kita bisa ngelak kan, besok saya sial nih, besok gini nih, saya nggak kerja kan gitu kan. Karena memperjuangkan menafkahi anak istri, nyawa melayang ya guys ya. Nah, untuk dari itu, sebelum semua itu terjadi, kita bisa waspada, kita bisa hati-hati. Nah, trik-triknya itu yang pertama, kalau kita dapat orderan yang mencurigakan, maksudnya mencurigakan gimana ya? Kita harus menganalisa dulu, masuk nih orderan. Ketika orderan masuk itu kita jangan langsung senang, misalnya ini kan, udah nunggu lama, nggak baru masuk nih orderan, kan kita senang nih, apalagi ngalong ya kan, itu senang tuh. Tapi jangan senang dulu gitu kan. Kita harus menganalisa orderan yang masuk itu. Caranya dengan cara kita lihat nih titik penjemputan, terus kalau bisa rating. Habis rating titik penjemputan, lalu kita cek lokasi pengantaran. Nah, kalau sekiranya itu lokasinya rame, padat penduduk, perumahan atau gimana gitu, oke, kita langsung chat atau kita telepon. Kita pastiin nih, dari gelagat orang ngomong itu kan kita bisa tahu ya, maksudnya dia orang terpelajar atau terpendidik atau gimana kan gitu kan. Biasanya kalau yang kriminal itu begal atau apa, itu ngomongnya agak ngegas atau gimana gitu ya kan guys. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu setelah kita telepon, kita pastiin dulu gimana cara ngomongnya. Oke, kalau nggak mencurigakan atau titik penjemputan di perumahan, ngantarnya ke perumahan, jelas ya guys ya, itu kita jemput nggak apa-apa. Tapi dengan satu catatan ya, kita jalan dulu, kita lihat di lokasi penjemputannya, kira-kira penumpangnya itu gimana kan gitu. Kalau dia lebih dari dua orang malam-malam, wah itu kalau saran saya jangan. Kecuali dia memang jelas kayak tujuan ke bandara malam-malam gitu kan, bawa koper, ya itu nggak masalah, tujuannya ke bandara memang jelas ya. Kalau dia yang tujuannya ke arah mana ya, misalnya nih kita udah analisa, ini titiknya bagus nih, gini. Pas kita lihat orangnya lebih dari 2 orang, ya udah nggak usah diangkat gitu kan. Kecuali memang feeling, ya gunain feeling. Kadang kan kalau kita dapat orderan itu saking senangnya itu kita lupa. Pengennya buru-buru aja langsung jemput penumpang ya guys ya. Karena saking senangnya udahlah orderan anyep gitu kan, ngalong baru dapat 1 orderan. Sayang nih mau nggak diambil gitu kan. Kadang yang hal-hal kayak gitu sering terjadi gitu. Atau nanggung nih 1 orderan lumayan nih, karena argo badak ya, kita tergiur, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya lebih hati-hati lagi gitu kan. Oke, lanjut tips dan trik yang berikutnya itu ya, kalau kita on-bid narik online itu kalau bisa ya, maksudnya para driver yang masih baru itu kalau bisa pagi, on-bidnya pagi, jangan ngalong, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan ya guys ya. Ya kalau bisa konsisten pagi jam 6 atau jam berapa kita on-bidnya pagi gitu kan. Kalau
bisa ditargetkan sampai jam berapa sanggupnya ya. Kalau saya sih biasa kalau on beat pagi sampai jam 10 itu saya istirahat siang, lanjut lagi sore. Nah, setelah adanya kejadian video saya yang pertama kali dulu ya, kira-kira di bulan berapa itu, 5 bulan yang lalu itu ada saya upload tentang kejadian hampir ya, itu modusnya hipnotis atau begal. Itu biasanya mereka itu beraksi di tengah malam. Nah, di atas jam 12 biasanya. Kenapa saya sarankan on beat-nya pagi kalau driver-driver yang baru? Ya karena untuk biasanya kalau pagi itu jarang ya tindak-tindak kriminal itu, tapi nggak menutup kemungkinan ada gitu kan. Kita kan hanya untuk meminimalisirnya saja. Jadi kita on beat pagi, selesai sore. Begitu juga berikutnya, besoknya lagi on beat pagi, pulang sore. Nah, kalau kita udah paham, udah semakin lama kita narik, nanti itu pasti bakalan paham sendiri ya guys ya. Kalau kita biasanya, kalau awal-awal itu apapun sikat ya, orderan yang masuk sikat, saking semangatnya gitu kan. Kalau kita udah paham itu biasa ya nengok lokasinya macet atau enggak. Biasanya itu yang awal ya. Kita masuk orderan, kita cek argo nih. Argonya wah cocok nih, lumayan. Nantarnya wah daerah macet. Kan gitu kan. Biasa driver-driver yang udah senior itu pasti seperti itu ya. Mereka nggak mau rugi di waktu dan nggak mau rugi di bensin gitu kan. Jadi cari orderan itu yang betul-betul mereka tujuan searah atau pulang atau biasa ngetem di sana gitu kan. Kalau saran saya masih baru pengen mau ngambil semua orderan itu ya pagi, jangan malam gitu kan, jangan ngalong gitu. Oke, berikutnya. Ya, saya juga semenjak BBM itu belum seminggu BBM itu belum naik itu saya udah sampai di kampung ya guys ya. Jadi ini kurang lebih udah hampir 2 bulan itu saya nggak tahu kondisi gimana di Jakarta. Apakah dengan keadaan BBM naik sekarang ini kita on beat itu untung atau tidak? Itu saya belum tahu ya guys ya. Karena kemungkinan selesai ngurus berkas-berkas ini saya langsung mau balik lagi ke Jakarta. Kita mau on beat lagi kurang lebih seminggu ke depan. Mudah-mudahan saya udah sampai di Jakarta ya. Kita mau ngelintas lagi. Nah itu saya nggak tahu nih kondisi orderan di Jakarta itu rame atau gimana. Biasanya sih kalau saya baca-baca di grup itu wah berat ya. Karena udah kemungkinan udah nggak sesuai lagi. Harga BBM naik, tarifnya pun naiknya cuman sedikit gitu kan. Ya mau gimana lagi kan. Untuk memperjuangkan keluarga itu, nyawa melayang itu rasanya waduh, pertaruhkan nyawa, belum lagi kecelakaan, belum lagi yang lain-lain ya guys ya, tiap hari. Karena resiko untuk narik ojol ini memang cukup besar ya. Risiko narik ojol itu sangat tinggi. Karena di jalan ya, pejuang aspal bisa ya belum begal, belum kecelakaan, belum yang ini, belum yang itu ya guys ya. Jadi kita harus tetap bijak menjaga ya, pertama kesehatan, yang kedua ya itu tadi kita harus tetap waspada ya. Tapi kalau driver-driver yang udah lama biasanya senior itu ya udah paham. Mereka nggak baca dulu orderannya masuk tuh, dibaca dulu. Dibaca maksudnya
tengok nih tujuan, seperti saya bilang tadi kan, kemana tujuannya, lalu titik pengantaran, terus ditelepon. Kalau kira-kira ya feeling kita nggak bagus, jangan diambil gitu. Memang sulit sih di zaman yang sekarang ini, semua harga naik, semua kebutuhan naik, jadi tingkat kriminal juga pasti bakalan naik. Tingkat kriminal bakalan naik karena ya satu, mendapatkan pekerjaan sekarang lumayan sulit ya guys ya. Kondisi perekonomian juga lagi kacau-kacaunya karena bahan bakar naik, otomatis semua bahan naik, perusahaan-perusahaan juga bakalan banyak yang PHK, jadi banyak pengangguran, tingkat kriminal juga bakalan tinggi. Jadi kita sebagai driver online itu harus tetap waspada dan hati-hati. Ya mungkin sepengalaman saya, kalau bisa driver online itu ya sedia payung sebelum hujan atau sediain, kalau saya ngobrol-ngobrol dengan driver-driver yang cukup senior, dia bilang itu kita harus ada apa ya, untuk wanti-wanti ya, kunci roda taruh di sini ya guys ya, di sini di bumper, di apa nih, samping atau di bawah, bisa juga di bawah kursi kita taruh kunci roda gitu kan. Jadi dengan hal-hal kemungkinan yang tidak diinginkan itu terjadi, kita bisa melakukan perlawanan ya guys ya. Kalau kita bawa sajam itu bahaya ya, karena nggak boleh. Ntar kalau kita dirazia kena kita. Kunci roda atau apa ya, ya bahan-bahan untuk aspak kali. Kalau aspak terlalu besar ya guys ya. Kunci roda lah minimal taruh di sini. Ntar kalau misalnya ada yang dari belakang cekek gitu, ambil bam gitu kan. Kalau 3 orang sih sulit ya. Maksudnya yang saya baca itu di kejadian yang terakhir itu, yang driver online Jakarta mana itu? Kejadiannya di Jakarta Utara. Itu pelakunya 3 orang dan masing-masing memiliki peran berbeda. Yang satu dari belakang itu dicekik ya, yang satu megang tangan, yang satu ngabisin gitu kan. Jadi 3 orang. Nah, kalau yang seperti itu kemungkinan kita untuk melawan juga sulit. Nah, biasanya kalau para begal ini beraksi itu ketika mobil itu, kendaraan itu berhenti di tempat sepi. Nah, di situ mereka baru beraksi. Biasanya mereka modus dulu tuh. Biasanya bayar cash itu ditunda dulu. Jadi kita seolah-olah kita terikat kan, melihat mereka, lihat keadaan sekitar, oh sepi nih, langsung mereka beraksi. Kadang seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau sekiranya kita udah bawa penumpang, feeling kita udah nggak enak nih. Kita bawa 3 orang yang awalnya kita feeling good ya, tiba-tiba wah nggak bener nih penumpang gitu kan. Ya udah kita izin aja, turunin di jalan, turunin ya yang sopan lah gitu kan, yang sopan dengan bahasa yang sopan. Oh, mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan perjalanan ini karena ya alasan aja gitu, alasannya nggak membuat penumpang ini tersinggung gitu, ya nggak dibayar juga nggak apa-apa kan, daripada kita nyawa melayang gitu loh. Cari aja tempat keramaian, berhenti di situ, atau di Indomaret atau di SPBU yang masih ramai orang. Kalau hati udah nggak tenang atau gimana, itu berhentikan aja. Lalu caranya kita telepon
CS. Jangan kita batal kalau kita udah sampai, kita udah bersama penumpang misalnya gitu kan nggak bisa di cancel tuh. Jadi caranya kita telepon CS, nggak masalah. Kita laporin ke CS bahwasannya gini, penumpangnya gini. Sepertinya saya takut untuk melaksanakan orderannya, saya turunkan penumpang gini. Dan ya udah, kita nggak usah tagih uang ya kalau kita udah merasa memang udah nggak good feeling lah, daripada nyawa melayang. Udahlah, nggak apa-apa, saya ikhlasin aja gitu aja ya guys ya, dalam hati. Ya untungnya yang kejadian saya yang dulu itu, saya berhenti sebelum titik penjemputan, sebelum titik pengantaran tuh, saya berhenti di belakang taksi. Nah di situ saya bilang, saya ada kedua kemungkinan nih, dia kabur atau memang dia temennya udah nunggu di ujung rame-rame atau gimana gitu kan. Jadi di situ silahkan cek videonya yang sebelumnya ya guys ya. Di situ saya udah jelasin ya. Dengan cara seperti itu ya, mungkin ini kalau yang sendiri ya, kalau yang rame-rame saya belum ada pengalaman, tapi kalau yang hipnotis kayak gitu modusnya seperti itu ya. Ya guys, akhirnya kita di penghujung video. Ya, kesimpulan dari semua video ini agar kita saling mengingatkan sesama driver untuk lebih hati-hati dan lebih berwaspada lagi, karena begitu banyaknya kriminal sekarang ini faktor dari ya ekonomi yang mungkin makin sulit ya, harga bahan bakar itu naik di mana-mana, orang pada susah, jadi kemungkinan tingkat kriminal itu bakal lebih tinggi lagi. Jadi kita harus tetap lebih waspada, tetap hati-hati. Anak istri, keluarga itu menunggu di rumah ya guys ya. Kalau kiranya feeling kita udah nggak bagus, kita ya di cancel atau nggak usah dibawa. Sekian videonya, terima kasih yang udah nonton.